Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman pemuda GKST Gloria Jakarta serta Bapak Ibu jemaat sekalian yang menyempatkan waktunya dalam acara Bible Camp Persekutuan Pemuda GKST Gloria Jakarta dalam memperingati HUT Pemuda GKST yang ke-73 20 Juli 1949 sampai 20 Juli 2022 dengan tema I'm the first and the last. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Di Cisarua Bogor 23 Juli 2022. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua yaitu ibadah. Dalam ibadah ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Pinehas Jinjengi. Yang ketiga kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Yang keempat ramah tamah. Yang kelima hiburan atau HUT ceremony. Kemudian yang keenam penutup. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Pinehas Jinjengi. Kepadanya kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat berjumpa dalam syukur HUT ke-73 Pemuda GKST yang kita rayakan bersama Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta. Kita bersyukur untuk usia yang baru. Tuhan menolong kita para pemuda dan pemudi gereja dalam menjalani gumulan pelayanan hingga kita tiba di usia yang baru ini. Ada amin? Amin? Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mana wajah-wajah bersuka cita? Puji nama Tuhan untuk Ia yang memulai jejak sejarah pemuda GKST di dalam gerejanya ini. Ia menyertai pemuda-pemudi Tuhan, baik yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan di Jakarta ini. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dengan hati tertuju pada Yesus. Kita muliakan Dia dengan menyanyikan Mars Pemuda GKST. Ayo bergerak maju 20 Juli tahun 49 hari lahirnya pemuda GKST, hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela
kemuliaan bagimu ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau membentuk kami dari debu dan Engkau menghembuskan nafas kehidupan. Kami dibentuk menurut gambar-Mu. Kristus, Engkau menyelamatkan kami, darah-Mu menebus kami dari dosa. Kemuliaan bagimu, ya Roh Kudus, yang hadir dan membentuk kami menjadi baru. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan syukur HUT ke-73 Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah saat ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, kita pasti merefleksikan perjalanan kita. Sejauh mana perjalanan yang sudah kita tempuh, apa yang sudah kita kerjakan. Kita mulai mengingat tentang waktu 1 tahun lalu, begitu kita bersemangat mengerjakan program ini dan itu, ingin meraih ini dan itu. Kita lupa bahwa Tuhan hanya perlu kita mendengarkan Dia. Mari kita merenung jejak 72 tahun yang lalu dan 73 tahun kini. Dapat memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan.
Kita menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan secara bersama-sama. Sayang, sayang, disayang. Boleh sambil bertepuk Aku tangan. disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita menyanyikan sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Seruan hikmat kepada orang muda. Bapak-bapak, kita ucapkan bersama-sama. Demikian juga nanti ibu-ibu dan lalu semua orang tua. Kita mulai dari bapak-bapak. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, bersama-sama, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kita pujikan nama Tuhan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan lagi dengan bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Persembahan pujian duet dari Tessa dan Andre.
ku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam dekapan kasih-Mu bagiku. Terima kasih Andre dan Tessa, Tuhanlah dimuliakan dari seluruh pujian yang dinaikkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-6 sampai 17. Wahyu pasal 22 akan dibacakan dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh para pemuda ini bergembira karena Engkau menyertai mereka dalam seluruh pelayanan mereka. Baik kami sebagai Kesatuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah maupun juga kami sebagai pemuda GKST Jemaat Gloria Jakarta. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di tempat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya di dalam firman Tuhan, segala kekuatan akan tersingkapkan, hikmat akan dibukakan, dan kami akan dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Tolonglah kami, kiranya urapan Roh Kudus akan memberikan kami hikmat untuk mengenal apa yang tepat dan baik untuk kami lakukan sebagai pemuda-pemuda gereja. Kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terdapat dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17.
Untuk merespon pembacaan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan judul perikop kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya menyapa kita semua, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini, Villa Blessing Cisarua, maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini dari tempatnya, dari rumah atau dari tempat kerja. Shalom. Saya akan menyapa khusus untuk yang baru, ya, mereka yang baru. Tapi saya juga nanti akan menyapa yang sudah lama tapi baru, ya, yang baru tapi sudah lama, begitu ya. Jadi shalom buat Rofin, ya, kalau tidak salah tadi, ya, Rofin, ya. Oke, Rofin. Saya pikir saya dengar di sini Rofin, keluar di sini Rifon. Tapi saya tanya tadi Rofin, ya. Oke, lalu kita sapa juga Vina, ya, Fani, ya, Fani, ya, ya. Walaupun kita sudah kenal lama, tapi kita baru jumpa lagi di sini sama Fani, ya. Oke, Vina, Fani, Vina, ya. Oke, jadi mereka ini saudara. Jadi satu dipanggil Fani, satu dipanggil Vina. Kemudian Novita sudah sama-sama dengan kita. Lalu kemudian ada, saya sapa saja, ya. Ada Revi, salam Revi, ya. Lalu kemudian Rani, salam Rani, ya. Lalu kemudian Rama, ya, salam, ya, ya, calon pemuda begitu, ya, ada Rama. Saya mau menyapa juga ada
Arion. Ya, Arion ya. Salam ya, Arion. Ada juga Andre ya. Ya. Kalau ini Andre ya. Tanda pai. Kalau ini Andre Taulani. Andre Taulani. Oke, pokoknya Andre ya. Ada Eko ya, thanks Eko. Salam juga Eko ya. Selanjutnya ada Ran ya. Iya Ran, ya oke Ran, salam Ran ya, walaupun sudah sering tapi mungkin untuk ulang tahun pemuda baru kali ini kali ya, atau udah pernah sebelumnya? Ya, dulu mengikutinya dari kapal begitu ya. Oke, Patrick juga terima kasih ya, join dengan kita. Terima kasih untuk semua pemuda sekali lagi, salam. Nah, teman-teman, tema hari ini sudah disusun oleh para pemuda. I am the first and the last. Lalu kemudian temanya, subtemanya, do everything in God. Ya, lakukanlah segalanya, segala sesuatu di dalam Tuhan. Tapi slogan kali ini yang lagi digemakan di mana-mana, lagi digaungkan di mana-mana, pemuda GKST pemuda GKST pasti bisa. Oke, kita ucapkan ini bersama-sama. Pemuda GKST pasti bisa. 1, 2, 3. Pemuda GKST pasti bisa. Ada amin? Tapi kalau ditanya pasti bisa, bisa apa? Bisa apa? Saya akan tanya dulu ya. Nona Reni sebagai penatua dan sekaligus ketua pemuda. Pemuda GKST pasti bisa. Sebutkan dengan singkat, bisa apa? Ya kan? Ya. Bisa apa? Bisa jadi berkat buat teman-teman yang Bisa lain. jadi berkat buat teman-teman ya. Saya pilih beberapa orang singkat ya. Marion, pemuda GKST pasti bisa. Bisa apa? Bisa untuk mandiri. Wah, bisa untuk mandiri ya. Oke, lalu kemudian boleh kita dengar dari Nona Ul juga ya. Pemuda GKST pasti bisa. Bisa apa? Bisa melayani ya. Kemudian saya pilih lagi ya. Eki ya, pemuda GKST pasti bisa apa? Bisa bersaksi. Oh, tepuk tangan buat Eki ya, luar biasa. Oke. Diki juga Diki, pemuda GKST pasti bisa apa? Bisa berdampak. Oh, bisa berdampak, kok luar biasa. Saudara-saudara, saya kira ini slogan yang menarik ya, slogan yang menarik. Dan rasa-rasanya saya ingin menambahkan, pemuda GKST pasti bisa, yang pertama-tama bisa maju. Ya kan? Maju dalam hal apa? Dalam hal pelayanan, dalam hal menjadi berkat, dalam hal memberi dampak, dalam hal semua yang disebutkan tadi. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, bisa maju. Tetapi soal maju ini begini. Pernah lihat orang misalnya lomba lari? Nah, ya saya menyebutkan ada beberapa tipe orang yang ikut lomba lari ya. Mereka tipe yang satu itu dia itu semangat. Dia lompat-lompat begitu ya. Dia lompat-lompat. Ketika sudah mulai dikatakan siap, maka dia kemudian tunduk, dia jongkok. Pas dikatakan aba-aba 1, 2, 3, dia masih semangat begini, ya kan? Dia masih pemanasan. Yang lain udah lari, dia masih pemanasan. Nah, itu tipe yang pertama yang kadangkala pemuda begitu, semangat. Ya, tetapi semangat di awal saja begitu ya. Untuk lari dia nggak mau atau kadang-kadang nggak rela. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua, contohnya waktu dulu saya ingat Diki ya. Diki ini ya. Diki itu lomba lari waktu dia masih SD. Maminya Diki di belakang. Diki. Diki lihat terus ke belakang. Diki. Maksudnya maminya itu mau memberikan dia support supaya lari kencang-kencang. Pas aba-aba dikatakan 1, 2, 3 yang lain lari ke depan, Diki lari ke belakang cari mamanya. Apa ma? Karena apa? Karena dia terpengaruh dengan suara maminya begitu ya. Nggak mungkin dia akan jadi juara. Orang lain lari ke depan, dia mundur ke belakang. Nah, itu tipe kedua. Tipe ketiga adalah ketika berlari, lalu dia lihat kiri kanan. Siapa yang sudah lebih dulu atau siapa yang masih di belakang. Dia repot dengan memperhatikan temannya. Nah, itu tipe ketiga. Tipe yang keempat adalah dia siap ketika aba-aba lari, 1, 2, 3 lari, dia lari sekencang-kencangnya, yang dia lihat adalah tujuan di depan. Dia tidak mau pikirkan siapa di belakang, siapa di samping, siapa di kiri, apalagi cuma panas-panas di awal.
dia kejar apa yang menjadi targetnya, dan dialah biasanya yang menjadi pemenang. Orang seperti itu menjadi pemenang. Pemuda GKST pasti bisa, ada amin? Bisa untuk maju, ya. Saudara-saudara, saya mau ulas soal maju pertama kali begini. Kita harus maju karena sering saya menyampaikan begini. Berkat Tuhan terbesar bukan di belakang, tapi di depan. Masih ingat ya? Saya sering sekali mengkhotbahkan narasi seperti ini. Ingatlah bahwa berkat Tuhan terbesar bukan di belakang, tapi di depan. Karena itu maju terus. Maju terus, mau bagaimanapun keadaan saudara-saudara dan saya, maju terus. Karena berkat, pemberian, karya Tuhan terbesar ada di belakang, bukan ada di depan, bukan di belakang kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya kira kita semua merindukan pelayanan. Ya, saya tahu kita semua mencintai pelayanan. Ada amin? Semua ingin untuk melakukan pelayanan. Tapi persoalannya begini. Apakah kita tabah atau tidak, itu menjadi pertanyaan besar. Karena saya beberapa waktu lalu pernah menceritakan kisah seorang bapak yang kemudian didatangi oleh Tuhan, diminta begini, Bapak, kamu saya minta untuk mendorong batu yang di depan rumah itu. Ada batu besar, kamu dorong. Nah, dia bangun, lalu pagi-pagi dia lihat batu itu dan kemudian dia mematuhi perintah Tuhan, dia mendorongnya. Dia mendorong batu itu. Setiap hari dia mendorong batu itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, hampir setahun, ternyata batu itu tidak bergeser. Nah, iblis datang. Lalu ya, memang batu itu tidak bergeser, tapi perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan sebagai bagian dari perintahku tidak ada yang sia-sia. Coba lihat badanmu, dulu engkau kurus, sekarang engkau berotot bukan? Engkau makin kekar, engkau makin kuat. Sebuah perintah bukan soal dia maju atau dia berubah. Bukan itu, pertama-tama adalah untuk membentuk dirimu. Dia pindah atau dia bergeser, itu tugasku. Maka lalu Tuhan memindahkan batu itu. Saudara-saudara, pelayanan itu adalah bagaimana kita tabah untuk menjalankannya. Apapun yang terjadi, soal maju, soal dia kemudian berhasil, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan kemudian merasa, oh di wajah mapari, sorry ya saya pakai bahasa Pamona ya, ya, aduh udah mapari, susahnya pekerjaan ini, melayani ini. Itu adalah tugas kita untuk terus melakukannya. Jadi saya ingin poin ini menjadi satu kriteria kita ya. Kalau ingin maju, lakukan terus tanpa menyerah ya. Jadi saya yakin Nona Rini bukan orang yang hanya berjanji di depan jemaat untuk menerima jabatan penatua dan sekaligus ketua pemuda. Demikian juga pengurus Diki dan kemudian Nona siapa? Nona bendahara siapa? Nona Gita ya. Nona Gita tidak dapat datang dan juga kemungkinan nanti akan diganti ya karena Nona Gita akan bergabung dengan pos pelayanan GKST Cibubur yang akan dimandirikan. Bekasi ya, Bekasi yang akan dimandirikan tanggal 31. Jadi itu yang pertama ya. GKST, pemuda GKST pasti bisa apa? Bisa maju. Yang kedua, untuk maju kita harus punya keyakinan. Saudara-saudara, Tuhan selalu berkenan kepada orang yang berjuang. Ingat baik-baik ya. Tuhan selalu berkenan kepada orang yang berjuang. Siapa yang tidak berjuang, ya jangan berharap apa-apa. Hanya orang yang berjuang yang lalu kemudian akan dibukakan Tuhan langkah-langkah selanjutnya. Jadi berjuanglah terus untuk melakukan apa yang penting dalam hidup ini. Untuk berjuang, Tuhan sudah menaruh hal-hal berharga dalam hidup kita. Ya, jadi jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang Tuhan kadang-kadang bingung kepada kita, ada satu diskusi antara seorang bapa dengan Tuhan. Dia bertanya begini, Tuhan, apa sih yang engkau herankan tentang kami manusia? Tuhan lalu mengatakan, banyak hal yang aku herankan. Yang pertama, kalian selalu mengkhawatirkan masa depan, lalu kehilangan waktu untuk menikmati hari ini. Ya kan, kita manusia kan?
Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan khawatir akan hari esok. Ya, hari esok punya kesusahannya sendiri. Alamilah hari ini sebagai hari ini dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Ingatlah burung di udara, Tuhan beri makan walaupun dia tidak bekerja. Bunga bakung di ladang memperoleh kemegahan, keindahan, ya, pesonanya luar biasa walaupun dia tidak bisa memintal. Apalagi kamu manusia jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Jadi maju terus ya. Semua kita ini bisa maju, ya kan? Ya, saya yakin di sini juga nanti akan ada seperti Bapak Erik ya, akan menjadi staf khusus menteri begitu ya. Ada amin. Ya, kita doakan Pak Erik juga nanti terus berkembang ya. Saya yakin Pak Erik ini, ya kami kenal Pak Erik ya. Saya sangat kagum ketika kita dengar kabar diangkat jadi staf khusus menteri. Orangnya untuk kalau, ya ini contoh ya, kalau dia tidak mungkin akan cerita tapi saya cerita saja. Kalau soal untuk menolong orang lain, bantu teman, itu kita udah tahu. Nggak tanggung-tanggung ya, nggak tanggung-tanggung. Karena itu poin ketiga, poin pertama tadi maju, lalu kemudian kita harus punya keyakinan, Tuhan berkenan, Dia memberikan hal berharga dalam diri kita. Yang ketiga adalah taburkan kebaikan. Ya, jangan cuma untuk diri kita sendiri, taburkan, terus menaburkan. Dan di gereja itu kita dilatih untuk hal ini, supaya semua hidup kita akan memancarkan sebuah attitude yang disebut melayani, berbagi, terus melakukan yang baik. Berikanlah kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi investasi terindah. Mohon maaf, saya menggunakan kata investasi. Karena apa? Karena dalam pengkhotbah 11 ayat 1 dikatakan begini, buanglah roti, ini juga ayat yang selalu saya ulang, buanglah roti ke sungai, lama sesudah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Roti itu makanan, dibuang ke sungai kan sia-sia. Masa membuang roti ke sungai? Tetapi yang tampak oleh orang lain sebagai pekerjaan sia-sia, suatu waktu kelak akan mendatangkan hasil. Kadang-kadang saya berpikir begini ya, Tuhan, kenapa saya harus mengurus GKST ini? Ternyata tidak mudah, ya. Ternyata tidak mudah, harus ke Bekasi, harus ke Cibubur, harus ke sana ke sini, begitu ya. Harus ke sana ke sini, begitu ya. Itu butuh uang. Mohon maaf kalau umpamanya saya itu butuh uang, bensin, etol. Saya itu kalau kemana-mana hari Minggu itu atau hari berapa saja, yang penting bensin sudah terisi, etol sudah terisi. Saya siap untuk melaksanakan pelayanan. Dulu saya pikir, waduh repot juga, biaya dari mana? Kita kan belum sanggup ya untuk membiayai pendeta. Tapi selalu cukup. Selalu cukup. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, Tuhan, mengapa saya harus mengurus ini? Mengapa? Kayaknya kita capek begitu ya. Mengeluarkan tenaga, waktu dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu kapan kemudian kita akan menerima hasilnya? Ya, secara manusiawi itu muncul. Tetapi saya disadarkan, tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Jadi lakukan terus ya. Dan orang yang kemudian melakukan tanpa mengharapkan imbalan, apalagi mendapatkan suatu ganti reward manusiawi, itu Tuhan akan buat berkembang. Ya, bagaimana Tuhan akan berkembang, saya tidak tahu. Yang penting jalani saja. Bagaimana Tuhan mengembangkan saya tidak tahu. Yang penting Tuhan berikan saya kekuatan untuk melayani GKST ini. Karena apa? Saya kemudian menjadi kagum. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan, Morion, Andre, ya kan? Andre Taulani toh, ya kan? Tessa, ya kan? Saya sebut saja Lani, kemudian ada Indah begitu ya. Saya mau bilang tadi Lani Tobondo ya, Indah yang di sana Bajaji begitu ya. Indah begitu ya. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan seperti Eko, Papa El begitu ya, dengan Mama El, Boros begitu, dan saya tidak usah menyebutkan semuanya. Ada teman-teman majelis yang setia, Pak Etu, Ibu Orin, dan yang lain-lain. Saya makin hari makin kagum. Tuhan kirimkan Pak Eri, ya, Tuhan kirimkan Ibu Cindy, Tuhan kirimkan siapa? Makin hari makin ke sini saya bilang, oh Tuhan, oh luar biasa. Jadi karena itu
jangan berhenti untuk melakukan hal-hal baik dan jangan tahan kebaikan itu. Reni bilang, teman-teman kita mau ada acara besok, jangan tahan kebaikan itu. Ren saya bantu 50.000, Ren saya bantu 70.000, 100.000, saya bantu. Ren, agak susah untuk ngajak teman-teman pemuda untuk untuk membuat acara, tapi saya rasa tidak ya. Iya kan? Tidak kan? Kita pikir susah, ternyata ada orang yang bilang, ini Nona Ul, bantuan saya untuk sewa villa. Puji Tuhan. Padahal Ul itu jalan-jalan ke tempat di mana kita ketemu bukan dalam rangka itu. Ya kan? Tahu-tahu dia cerita, berapa biayanya? Saya kirim. Wih, luar biasa. Selalu ada orang yang Tuhan pikir, dan saya berpikir begini, GKST Jakarta dan sekitarnya akan menjadi besar. Ada amin. Mari pemuda tunjukkan hal itu, karena pemuda-pemuda saya harap akan menjadi pelopor-pelopor di situ. Kemudian yang kedua, terus naik. Ya, terus naik. Jangan berpikir untuk menoleh ke belakang, terus naik. Nah, kenapa saya menyebutkan istilah ini sebagai bagian daripada suatu prinsip pemuda GKST pasti bisa? Saya membaca buku Patty Mellit. Patty Mellit ini adalah ibunya Justin Bieber, ya. Dan ada satu buku kecilnya adalah hanya satu pilihan, yaitu naik. Kenapa? Sekali waktu dia bercerita begini. Di suatu yayasan dari seorang pendeta di negaranya, dia diundang untuk berbicara. Ya, di situ orang-orang yang mengalami keputusasaan, hopeless. Banyak orang yang kemudian karena penderitaan, karena konflik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian harus didorong. Nah, dia berbicara kepada orang-orang di situ. Dia bilang begini, dulu waktu saya menjadi single parent, orang tua tunggal bagi anak saya itu benar-benar merasa bahwa hidup saya sudah jatuh. Tetapi dia harus berusaha untuk anaknya. Karena itu dia naik bus, turun bus untuk melakukan apa saja. Yang penting anaknya bisa hidup, dia dan anaknya bisa hidup. Nah, sekali waktu anaknya memainkan alat musik dan dia perhatikan anaknya ini punya bakat. Punya bakat. Lalu kemudian dia latih, ada orang yang melirik, ini orang talentanya hebat. Dan kemudian dia dipanggil, dia dites dan benar. Sampai hari ini dia menjadi seorang penyanyi yang hebat. Waktu itu dia tidak memperkenalkan diri. Dia bilang kepada orang-orang yang datang di tempat itu sebagai orang-orang yang butuh dimotivasi. Anda tahu siapa saya? Saya ibunya Justin Bieber. Oh, mereka kaget. Justin Bieber yang terkenal itu. Tetapi jangan lihat hari ini bahwa anak saya berhasil. Lihat bahwa kami dulu menderita. Saya harus bawa anak saya kemana-mana untuk kami bertahan dalam hal kehidupan ini. Dia katakan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, tidak ada pilihan untuk kita mengalami karya Allah yang terbesar, yaitu hanya maju dan terus naik. Hanya maju dan terus naik. Saya suka mengikuti tweetnya ya. Saya suka mengikuti, tiap hari dia memberikan kata-kata motivasi, Ibu Patty Mellit ya. Jadi di Twitternya ada banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Yang terakhir saudara-saudara, yakinilah ya bahwa apa yang kita jalankan hari ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting ya. Saya suka mengumpulkan foto-foto kalau ada kegiatan kita. Lalu kemudian saya yakin pengalaman-pengalaman itu akan menjadi etape-etape kita untuk mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di masa yang akan datang. Jadi teman-teman pemuda, maju terus. Wahyu pasal 22 ayat 13 mengatakan, ya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena di ayat sebelumnya, ayat 12, aku datang untuk memberikan upah. Ya, aku datang untuk memberikan upah kepada orang yang kukenan. Nah, lalu kemudian dia menegaskan, dalam rangka aku memberkati, dalam rangka aku memberikan upah, dalam rangka aku memberikan segala sesuatu kepada saudara-saudara, kepada umatku, maka ingatlah aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena banyak orang berpikir begini, Tuhan, emang Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kami?
Di mana Tuhan pada waktu saya menderita? Di mana Engkau ya Allah pada waktu saya bergumul? Saya membutuhkan ini, saya membutuhkan itu. Maka firman ini disampaikan. Ingatlah, aku adalah awal. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada episode hidup yang tidak terpantau dalam pandanganku. Tidak ada fase hidup dari saudara-saudara, dari umatku yang tidak ku kenal dan ku ketahui. Semuanya aku ketahui. Karena itu Dia akan memberikan segala upah, ya, lalu berkat, pemeliharaan, anugerah, keselamatan kepada siapa yang dikenalnya. Siapa yang dikenalnya? Adalah mereka yang setia, yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhirnya saya mau mengatakan begini teman-teman, 73 tahun adalah fase yang sangat panjang. Saya tidak akan mengulas bagaimana para pemuda, ya, di mana dulu para pemuda ada Bapak Erik, ada Ibu Arta, ya, pada zaman mereka pemuda, ya. Lalu kemudian, ya, kami boleh dibilang kami ini para pemalu, ya, pemuda masa lalu, gitu ya. Kami ini para pemalu semua, ya, pemuda masa lalu, ya. Pak Erik dan saya, begitu, ya. Lalu Pak Jemi masih dekat-dekat dengan pemuda lah, ya. Lalu kemudian Pak Pael, tapi Pak Indah dan Ibu Ros, ya, kita pernah ada di suatu fase di mana melayani itu adalah sesuatu yang indah, ya. Dan isi masa itu dengan pelayanan yang benar-benar mekar, ya, betul-betul mekar. Ya, misalnya nanti Eki sudah menjadi Eki nanti misalnya menjadi apa, ya? Kepala rumah sakit misalnya Eki, ya. Kita doakan, ya, Eki jadi kepala rumah sakit begitu, ya. Nanti kuliah lagi di Presiden University, ya. Masuk di sana Eki, ya. Selalu ada jalan. Nanti minta saran dari Mama Revi begitu, ya. Bagaimana untuk kemudian maju begitu, ya. Ya, karena Mama Revi punya pengalaman untuk kemudian memberikan dorongan kepada anak-anak dan generasi muda. Misalnya nanti Eki bukan pulang, dia memimpin sebuah rumah sakit. Nanti pada saat itu dia akan melihat, oh Tuhan, betapa pentingnya dan indahnya masa-masa kami dulu di Gloria GKST di Jakarta, ya kan? Ya, itu akan menjadi sebuah kenangan yang indah begitu, ya. Jadi kita doakan si Rofin, ya. Kita doakan Rofin, dia lagi magang di Pertamina. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai magang bulan September, ya. Sampai September, lalu kemudian Pertamina rekrut begitu, ya. Dia punya kerinduan untuk bekerja di perusahaan ini. Semoga Tuhan buka jalannya. Saya kira semua kita, ya, nanti Vina dan Fani begitu, ya. Kita doakan, kita harus saling bergandengan tangan. Penutupnya begini saudara-saudara. Bagaimana nilai hidup kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kualitas hidup kita tergantung dari bagaimana kita bertindak hari ini. Karena itu apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi satu nilai penting untuk kehidupan kita nanti. Bahwa kita akan menjadi sukses saya yakin, asal kita bekerja dan berusaha. Asal kita mau berjuang dan kemudian membangun hidup ini. Tetapi ingat satu hal ini, sukses masa depan, ya, bukan ditentukan nanti, tapi sekarang, di sini. Jadi kalau misalnya bos meminta kita untuk bekerja, lakukan dengan baik-baik. Kalau misalnya kita diminta oleh Tuhan menjadi pengurus pemuda, lakukan dengan baik-baik. Sebab setiap orang, ya, setiap orang yang menabur dengan air mata, kata firman Tuhan, ya, akan kembali dengan sorak-sorai. Kalau pelayanan kita, bagaimana kita membangun hidup ini belum sampai berdarah-darah, belum sampai benar-benar mempertaruhkan hidup dan diri kita, jangan bayangkan kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan biasa-biasa saja. Saya tutup sekali lagi. Bila kita sungguh-sungguh dan mempertaruhkan hidup kita untuk melakukan apa yang penting dalam hidup ini, apalagi untuk Tuhan, maka kita akan kembali dengan bersorak-sorai. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari pemuda, Voka Grup Pemuda.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengarkanlah hikmat dari Allah yang berseru nyaring dan memperdengarkan suaranya, supaya orang-orang muda berseru kepadanya, supaya orang muda bertekun mencarinya, supaya orang muda menyerahkan diri kepadanya, supaya orang muda menaikkan syukur kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai
taatmu seumur hidupku. Kita akan mendoakan persembahan kita dan sekaligus juga pokok-pokok syafaat kita, terutama untuk pemuda GKST secara keseluruhan dan pemuda GKST Gloria Jakarta. Tapi kita juga akan mendoakan kakak kandung dari Ran yang hilang dari tadi pagi sampai sekarang belum ketemu. Kita doakan supaya saudara atau kakak dari Ran bisa ditemukan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kasih-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih untuk persekutuan dan juga sekaligus Bapa kebersamaan kami di Villa Blessing ini yang boleh kami alami sejak tadi malam. Beberapa keluarga sudah lebih awal dan sekaligus pemuda sejak dari tadi pagi, dan semua kami sungguh merasakan nikmat Tuhan yang indah berada di tempat ini. Kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, juga mengikuti acara-acara games yang memberikan motivasi. Kami sudah mendapatkan materi dari Bapak Erik Tamalagi. Sebentar akan ada PA dan sekaligus juga kami akan masuk dalam perenungan diri. Semuanya itu Tuhan adalah bagian-bagian yang sungguh mencerminkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya juga ibadah syukur saat ini memberikan kami semangat baru dan sukacita serta kekuatan, karena pemuda-pemuda di seluruh wilayah GKI keajaiban bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami menghimpun diri, kami saling mengajak, kami memberikan hidup kami, hati kami, segala-galanya apa yang bisa kami sumbangkan untuk dapat datang ke tempat ini. Terima kasih, berkatilah semuanya ini Bapa, berkatilah juga ibadah ini. Kiranya masing-masing kami pemuda akan kembali besok dengan sebuah tekad yang baru untuk melakukan apa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan mendengarkan sabda-Mu yang diangkat dari Roma 22 ayat 13, bahwa Engkaulah yang awal dan yang akhir. Tiada episode waktu atau fase kehidupan yang tidak Engkau ketahui. Karena itu ya Bapa di sorga, ajarilah kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu, di dalam perkenan-Mu, di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami yakin Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, bukan untuk membuat kami biasa-biasa saja, melainkan untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, yang penuh dengan kualitas untuk menyatakan kesaksiannya sebagai kesaksian umat yang percaya kepada Kristus. Karena itu Tuhan, semua kami yang hadir ini bersembah sujud di hadapan-Mu. Dengarlah kami ini Tuhan, yang terus bermohon kiranya Tuhan menguatkan kami. Apapun keadaan kami, kini kami datang kepadamu Bapa. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai generasi muda-Mu untuk membangun gereja-Mu, supaya kami tidak menjadi pemuda yang biasa-biasa saja, tidak menjadi pemuda yang hanya menjadi penonton, tetapi akan menyatakan dirinya terlibat dan mengambil bagian dalam segala sesuatu yang disebut pelayanan pemuda GKST Gloria Jakarta terkait dengan pelayanan pemuda GKST secara keseluruhan. Pakailah kami Bapa di sorga, selain dalam pelayanan ini, juga dalam lingkupan kehidupan kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam kegiatan-kegiatan kami. Kami mendoakan semua orang yang bekerja, yang studi, yang lalu kemudian melakukan usaha-usahanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan kami juga mendoakan mereka, teman-teman pemuda, semua saudara-saudara yang dalam pelayaran mengarungi samudera. Semua kami mohon Tuhan lindungi dan berkatilah.
Kiranya kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Ada banyak harapan-harapan dalam kehidupan kami Bapa. Itu pun kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menolong kami ketika kami berusaha untuk mewujudkan segala upaya dalam rangka mencapai harapan-harapan kami. Tuhan, jikalau kami salah di dalamnya, kami kedapatan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampunilah kami, supaya langkah kami selanjutnya menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan pemuda GKST, mulai dari pengurusnya di pusat, di arah sinode. Tuhan berkatilah seluruh pengurus persekutuan pemuda sinode GKST, di arah klasis, di seluruh jemaat. Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga pengurus pemuda GKST yang ada di Jakarta ini. Tuhan berkati Nona Penetua Reni, demikian juga Diki dan Gita, serta teman-teman pengurus yang terlibat di dalam seksi-seksi yang sudah mereka terima sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Demikian juga pemuda-pemuda kami Bapa, yang jauh maupun dekat, yang ada di lingkupan pelayanan kami. Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga yang baru bergabung, biarlah juga mereka Bapa menjadi bagian dari kehidupan berpelayanan kami. Kiranya pelayanan-pelayanan yang diwujudkan oleh pemuda akan menjadi langkah sukacita untuk kehidupan, untuk kemajuan, bahkan juga ya Bapa di sorga, untuk derap kami bersama yang akan terus memuliakan nama Tuhan sampai dimanapun Engkau kehendaki kami melayani. Kami mendoakan teman-teman kami yang sakit, Diaken Risma Tadayu, Tuhan pulihkanlah dia pasca operasinya. Kiranya dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan melalui langkah-langkah medis yang masih diberikan kepadanya. Kiranya suatu waktu nanti kami boleh bersama-sama lagi untuk melaksanakan pelayanan. Kami doakan Lani Bajaji yang sakit, kami doakan saudara Jimmy Ento. Tuhan tolonglah kedua saudara ini dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan berkatilah Lani, demikian juga Jimmy untuk pemeriksaan medis yang akan dilakukan. Tuhan kasihilah anakmu ini. Kami juga mendoakan Ibu Listin di Rumah Sakit Cipto. Tuhan tolonglah dia, Tuhan berkatilah supaya dia beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kami juga mendoakan pemulihan dari Ibu Anami Inka. Tuhan kiranya memberkati, menyertainya dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Yurlin Poa terbaring sakit. Tuhan kiranya Engkau juga menolongnya dan memberkatinya. Kami juga mendoakan Bapak Yanti, Bapak Martin Luther Tanamo yang dirawat di Rumah Sakit Brimob Kelapa II. Ya Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan menyertai sehingga dia beroleh kepulihan. Ya Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama dengan Saudara Ran mendoakan kakak kandung dari Saudara Ran yang hilang dan terus dicari. Kami memohon kepadamu Bapa, Tuhan, biarlah semua yang mencarinya di sana akan Engkau berikan jalan supaya menemukan saudara atau kakak dari Ran. Kami yakin terang kasih Tuhan akan menyertai kakanda dari Ran ini dan akan menyertai keluarga di sana. Tuhan akan mempertemukan mereka kembali. Ya Bapa di sorga, acara-acara kami selanjutnya pada malam hari ini juga ibadah syukur, ibadah hari Minggu besok, kiranya dapat kami jalani dalam penyertaan Tuhan sahaja. Berkati komplek kami ini Bapa, berkati semua yang boleh ikut ini, berkati jemaat kami yang terus mendoakan kegiatan ini. Tuhanlah bersama-sama dengan kami dalam segalanya. Ya Bapa di sorga, tak lupa kami mendoakan rencana pemekaran pos pelayanan GKST Bekasi akan menjadi GKST Mandiri pada tanggal 31 yang akan datang oleh Majelis Sinode. Tuhan memberkati acara-acara, baik pertemuan tanggal 29 maupun pembekalan majelisnya tanggal 30 serta acara pada hari H. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh hamba-hambamu yang melayani di lingkungan pelayanan kami. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu Bapa, baik para pendeta,
para majelis, demikian juga para evangelis. Kiranya kasih Tuhan akan melingkupi kami bersama-sama. Berkatilah semua kami hari ini Bapa yang terlibat dalam pelayanan, pengisi puji-pujian. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan yang boleh kami laksanakan, wujudkan sesuai panggilan Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Berkatilah ya Bapa di sorga, persembahan-persembahan ini, baik persembahan kolekte maupun ucapan syukur, kiranya dapat membantu pelayanan dan juga langkah-langkah penyataan kasih Allah di tengah-tengah jemaat GKST Gloria Jakarta maupun juga di lingkungan pelayanan persekutuan pemuda secara sinodal. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami hanya berserah kepadamu. Kami membawa juga pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, dengarkanlah doa-doa umat-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita bersama-sama. Kita muliakan Tuhan dengan lagu penutup El Shaddai. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Kejarlah hikmat dan didikan, serta pahamilah kata-kata yang bermakna. Hai orang muda, terimalah didikan yang menjadikan pandai, upayakanlah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tunduklah di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah sumber hikmat, yang memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda itu, akan memberi kepadamu pikiran, perasaan, dan tindakan yang berpengaruh untuk masa depanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam merayakan HUT Pemuda yang ke-73. Diucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Phineas Cinjingi yang telah membawa kita dalam ibadah kali ini, dan kepada teman-teman yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk kembali.